sebagai pencipta lagu tuh sebenarnya harapan mereka dan teman-temannya apa sih? Gua nggak bisa, ini urusan pribadi nih gitu. Ternyata ini bukan urusan pribadi. Ya kalau gua maju sebagai perorangan, ya memang urusan pribadi. Ternyata orang yang kayak gua juga banyak gitu. Jadi bapaknya itu adalah pencipta lagu Bento apa kalau nggak salah. Itu bukan Iwan Fals yang bukan bikin ya? Penciptanya bukan. Oh. Nah itulah makanya hak moral tadi tuh nggak disebut tuh. Si anaknya ini bilang, gue bahkan untuk biaya merawat kuburan bapak gue aja nggak ada. Gimana tuh bro? Sampai sekarang masih dinyanyiin lagu Bento itu. Tentu gue merinding tuh. Iya. Ada beberapa lagu hits gue memang ngetopnya di Malaysia juga. Oh ya? Iya. Yang mana? Judulnya Sayang. Oke. Sayang yang mana? Gue dapet belasan platinum tuh. Oh ya? Ya sayang, apa kabar denganmu? Di sini ku Itu kan di TikTok banyak juga. Gede. Itu pernah kita berapa tahun itu memang nggak ngomongan tapi manggung. Oke. Rekaman aja nggak ngomongan. Masa? Yang capek Bang Pai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Dialis. Nah teman-teman, hari ini gue kehadiran Bang Posan. Ini bikin rame lagi, bikin ribut lagi Bang Posan. Gue penasaran sebenarnya ngebahas soal intelektualitas musiknya. Musisi dalam dunia musik ini selalu membawa keributan akhir-akhir ini. Banyak sebenarnya kalau gue lihat ya, sebenarnya dari zaman dulu udah banyak buat keributan, tapi nggak terlalu rame aja di publik ya Bang ya. Sekarang lo sebagai pendirinya band Kotak. Ya, salah satu pendiri band Kotak dan lo playernya utamanya juga. Gue lihat lo kayak dulu lo nge-lead dulu lo. Gitu Bang, di Kotak itu ya. Sebuah band yang bisa kita bilang legend. Sampai saat ini gue harus fair Bang, akuin band Kotak sampai sekarang ini masih juga keren. Walaupun lo nggak ada ya. Ya. Itu memang tetap masih keren gitu Bang. Betul. Ya. Dari anak-anak Dream Band, itu kan seleksi yang membanggakan bagi anak-anak. Buat kita musisi ini kan ada kebanggaan khusus saat lo menang Dream Band, masuk di audisi pada Dream zaman Band. itu ya. Pada masa itu ini ada yang nonton, ada yang tahu Dream Band nggak nih? Jangan-jangan pada nggak ngerti lo pada. Dream Band masuk, terjadilah band Kotak gitu. Iya. Nah, ini sebelum kita bicara sejarahnya Kotak dan akhirnya gue yakin ada klik satu sebenarnya kenapa lo ribut banget sih sama Tantri, sama Kotak. Yes. Dan akhirnya sampai segininya gitu loh Bang. Yeah. Sampai katanya lu bilang muka Tantri kayak pembantu dulu. Ini bener nggak gitu loh maksud gue? Iya. Itu yang gue gak tau juga sih pengen jawab. Iya. Tapi sebelum itu Bang, gue lebih tertarik sebenarnya bahas juga gitu. Nanti kita bahas ini setelah itu ya. Di dunia musik itu Bang, sebenarnya lu juga sebagai pemain, sebagai pencipta lagu, lu pun nyanyi juga kan Bang? Sometimes lu nyanyi juga kan? Sebagai pencipta lagu tuh sebenarnya harapan mereka dan teman-temannya apa sih? Itu dulu ya, kita jawab. Jadi sebagai pencipta lagu, gua rasa ya nggak ada di dunia ini bahkan seorang pencipta lagu yang nggak bangga karyanya dibawakan sama orang lain. Pasti semua pencipta lagu harapannya adalah karyanya itu dikenang sama orang lain, dibawakan juga sama orang lain gitu. Berarti lagu itu sukses di pasaran. Lo nyanyi orang lain ngikutin. Orang lain ngikutin gitu. Gua rasa mewah ya. Itu bagian dari pride ya. Artinya wah itu seru ya gitu. Cuman kan gini. Bukan cuma seru, mewah Bang. Yoi. Mewah sih itu. Jadi di dalam kita sebagai pencipta itu ada dua hak yang memang seharusnya yang harus didapatkan oleh para pencipta lagu. Yang paling krusial banget, yang paling pertama banget adalah hak moral. Nah, yang terjadi sekarang kan banyak orang menyanyikan lagunya, tetapi hak moralnya aja nggak disebutin. Hak moral aja tidak ditunaikan gitu. Jadi apalagi kita berbicara hak ekonomi gitu. Nah, kayak gitu-gitu tuh. Jadi sebenarnya ini salah satu perjuangan dari ya kebetulan kita punya salah satu asosiasi kan namanya Aksi. Asosiasi apa? Aksi. Aksi apa tuh Aksi? Demo aksi. Aksi, Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia. Kayaknya lu bukannya punya lagu juga yang beraksi itu ya? Itu lagu Sela. Oh, Sela. Iya. Mantan teman. Iya. Kok mantan teman? Kok mantan teman? Ada mantan teman ya? Ada. Mantan anak yang nggak ada. Mantan anak, mantan ibu nggak ada. Iya. Oke, terus. Ya, berarti kan mantan teman itu bukan berarti tidak boleh berbicara lagi, ya, tapi lu mantan teman gue yang dekat gitu. Itu aja sih cukup. Nah, itulah tadi dua hak yang harus yang sebagai pencipta. Aksi. Aksi tadi itu Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia. Jadi pembinanya. Oh, ada asosiasinya? Ada, baru aja terdeklarasi. Kapan? Ya, belum lama, belum ada sebulan. Dan di sana ada
Ahmad Dhani di sana sebagai pembina, Oh, ada Pak D. ada ketua umumnya, ada Mas Piu, terus ada Terika Ruslan, ada Badai, ada Anji. Jagoan semua, Bos. Gue juga di sana sebagai Jagoan pengurus. semua. Ya bukan berarti yang lain tidak jagoan. Artinya kita semua namanya kita udah ditakdirkan sebagai pencipta lagu, itu udah Tuhan memberikan kita spesial jagoan untuk hal yang gitu. Iya. Nah ini ya, yang di dunia itu. Iya, di dunia Kalau itu. berantem ya MMA yang jago dibanding lu pada. Bukan jagoan gitu. Di dunia musik, Bang. Di dunia musik harus ya? kita pisah-pisahin. Oh, Jangan lo berasa jagoan di sini, jagoan juga di situ, Nah, kan gitu. makanya gue garis bawahin tadi. Tapi kan yang mereka-mereka yang lo sebutin tadi dan Iya. yang lain bergabung di situ kan. Iya. Kalau yang lo sebutin tadi kan gue nggak tahu ya semua total siapa aja, Bang. Jagoan Banyak, semua. udah mulai banyak banget yang daftar dan kita sudah disah diakui negara. Oke. Yes, sudah terdeklarasi juga kemarin. Menarik itu. Tujuannya Ya. apa, Bang? Tujuannya untuk melindungi para pencipta lagu. Melindungi apa? Melindungi para pencipta lagu yang lagunya tidak, ya tadi tuh, kayak gue ini salah satu contoh. Jadi dulunya kan gini, gue punya permasalahan urusan ini, Mas Dhani punya permasalahan urusan itu, Rika semuanya. Nah, kita maju kepada LMK dan LMKN terkhusus ya pada waktu itu, dan selalu berkata, ini kan kita waktu itu kan pengen merubah undang-undang kan. Wah nggak bisa, ini urusan pribadi nih gitu. Ternyata ini bukan urusan pribadi. Ya kalau gue maju sebagai perorangan ya memang urusan pribadi. Ternyata orang yang kayak gue juga banyak gitu. Jadi kita berkumpul bersatu agar ini menjadi suatu organisasi. Ya, sebuah Gitu. ekosistem sendiri ya. Yes, Jadinya. yes, yes. Ya memang jangan bercerai-berai, bersatu kita teguh. Ya iyalah, Bersatu kita apalagi itu udah kita dasar kan memang banget sih. semuanya juga untuk mewarnai musik Indonesia, bro. Iya. Tapi gini Bang ya, maksud gue, gini nih, ini bicara adab ya kadang-kadang ya. Ya. Adab dalam bermusik. Tadi lu bilang moral kan. Setelah moral, nanti ada lagi setelah moral biasanya orang yang bermoral itu Dan beradab. beradab itu menghargai juga karyanya Ya. dalam bentuk monetizingnya Yes, gitu kan. yes. Walaupun itu sebenarnya gue yakin banget bagi para musisi-musisi yang apa ya, yang benar-benar musisi, bukan itu kepala utamanya. Enggak. Yakin gue, bukan duit tujuan Iya. utamanya. Dan kita juga tahu ya kalau di awalnya kita orientasinya udah uang, biasanya sih nggak jadi apa-apa. Iya. Biasanya. Iya, betul. Ya, Gue iya, yakin iya, banget. iya, itu. Dan dikit-dikit gue ada juga Iya. pernah main band juga dulu Bang. Iya, Nggak iya. laku band gue. Dan gue pernah latihan di studio lu zaman dulu. Nggak tahu gue. Bener lo apa enggak tuh ya? Gue bangga banget sih tuh. Oh, bener ada kok. Ini ada apa? Macam anak-anak dream band. Dream lah ya. band. Keren juga berarti kita studio, walaupun studio gue dulu studio Katro sih. tapi keren kok, seru. Enggak, lah. dulu lu juga belum punya duit kan? Iya, dulu Makanya belum ada mainnya di tempat studio. gua. Lebih murah. Nah, itu Bang. Jadi akhirnya bicara adab tadi ya. Iya. Dulu Bang, yang gue ingat dulu ya. Dulu itu bahkan sampai Bang, orang-orang musisi-musisi yang baru mulai mau naik ini, sampai mereka dulu kan zamannya visi dibajakan. Iya, oi. Ya Bang ya. Sampai mereka pun bikin sendiri visi dibajakannya tuh ada tuh Bang. Iya. Ini coba lu klarifikasi kalau gue salah ya. Tapi gue tahu ada beberapa yang melakukan itu. Bikin visi dibajakannya taruh ke glodok. Teras. Gitu. Tas. Jadi terjangkau. Oh, itu. Terjangkau. Oh, gini. Jadi diputer lah Oh, intinya gini. gitu loh. Itu gue klarifikasi sedikit. Jadi bukan bikin sendiri visi dibajakannya. Gue juga melakukan itu soalnya dulu. Jadi gini, kita bikin rekaman. Rekaman itu kan kita pemiliknya, Iya. pemilik masternya nih. Bukan CD kaset bajakan, Iya, kaset kita dulu. perbanyak nih CD-nya nih. Kita perbanyak biar versinya murah. Iya. Terus kita bikin pajaknya juga. Iya. Setelah itu biar terjangkau, kita nitip jual ke tempat visi dibajakan. Ini enggak Bang. Ini Ini gimana? gue lihat ada lah beberapa musisi-musisi. Ada. Kalau Tapi gua nggak dulu usah sebut gitu, lah. kalau gua dulu gitu. Itu kan masih legal. Iya, legal, Masih legal. tapi gua naruh numpang di Iya. etalase visi Ini dibajakan. memang bikin kualitas yang dulu kalau nggak salah. Oh, ya? Berapa ya harga gocengan apa Oh, dulu ya? ya? Ada kan? ya? Ada tuh. Jadi mereka bikin masal juga biar ini kalau harga kaset asli kan mahal. Iya, mahal. Ya kan? Kan ada pasar-pasarnya tuh. Kalau udah masuk ke Distara ada yang ori itu kaset, ada yang masuk di sini kaset bajakan yang rekam gitu kan bisa diulang-ulang lagi bisa gitu Oh, kan. emang ada ya lebih dari kayak Zaman gitu? dulu kan ada Bang, Iya, rekam-rekam iya. kaset asli, lu punya kaset asli nggak? Pinjem, jangan Iya, ntar iya. rusak kaset asli Oh, gua. kalau di gitu rumah lu. ada. Ada kan? Ya itu gua tahu, tapi maksudnya Ya kan ngebajak gitu kan. Membajak terus dijual ke itunya gua nggak tahu tuh. Kalau gua itu. memang dulu gua perbanyak, gua kasih kan kalau harga CD-nya murah, PP-nya kan jadi murah tuh. Nah, gua tapi nitip jual di tukang visi dibajakan. Oh. Itu teknik promosi zaman dulu. Iya. Ada lagi yang lebih ekstrim tadi yang gue lihat itu. Dia benar-benar ngebajak sendiri karyanya.
Gitu loh Bang. Untuk karyanya nih lebih murah didengar, lebih mudah. Iya. Zaman digital belum kuat ada kayak gini sekarang belum kan. sekarang ya. Sekarang ini justru malah yang gue dengar juga ada beberapa para pencipta lagu yang pengen sengaja di-coverin dong lagu gua, di-coverin dong lagu gua. Tapi di saat lagunya udah on, nah jadi akhirnya biasa bermasalah. Iya. Iya Bang ya? Biasanya akhirnya bermasalah kan. Itu gimana lo nanggepin itu? Ya kalau gue sih nanggepinnya kayak gini. Lo maksudnya paham ya maksud gue Bang ya? Gue mudeng kok paham ya. Maksud gue kalau gue sih kayak gini, itu bagian dari promosi, bener. Iya. Jadi kalau orang mengcover baru-baru lagunya terus minta di cover apa segala macam, makanya nih adanya aksi itu salah satunya itu juga tuh. Jadi kita memberikan knowledge. Jadi sebenarnya ketika kita mau mulai merekam lagu tersebut, segala kontraknya, segala bentuk kerjasamanya itu harus sudah clear dulu, biar nggak terjadi kendala di kemudian hari. Nah itu tuh, itu salah satu tugas aksi tuh. Salah satu tugas dari Jadi kita buat para tadi. musisi cover repot dong ntar jadinya. Enggak juga. Ya kayak gue nih. Musisi cover banyak keren-keren juga loh Bang. Banyak banget lah bro. Banyak yang berangkat dari musisi cover bagus-bagus juga. Iya. Kayak gue pribadi nih, gue memang asli. Sorry sebentar dikit gue potong. Pasti gue diprotes lu potong-potong mulu. Dan rata-rata musisi-musisi top juga dulu cover juga di kafe kan? Ya termasuk gue juga mengcover. Iya kan? Iya waktu zaman SMA. Walaupun nggak pakai YouTube, itu ada YouTube. Iyalah, enggak lah. Iya kan? Ya, pemain kafe kan memang ya mengcover lagu-lagu orang. Ya gue juga dulu mengcover. Iya, Ya zaman gue SMA udah ngafe, klasik rock. Ya, itu kan gue mengcover lagu-lagunya Mr. Big, lagu-lagunya. Itu kafe di mana itu? Di mana-mana lah di Jakarta. Iya. Iya kan, zaman-zaman itu kan Aerosmith kita memang cover. Iya. Dan memang penonton taunya lagu-lagu itu kan. Iya. Nah, kayak gitu. Nah, lu akhirnya nanggapin itu gimana Bang? Yang tadi gue bilang, tadi yang konteksnya visi dibajakan. Pola sekarang ini, promosi marketing sekarang sama promosi marketing dulu kan Beda, jauh. Caranya beda. Jauh. Gimana lu melihat itu? Kalau gue melihat sih sebenarnya gini, kalau secara pola memang beda. Sebenarnya tujuannya tetap sama, gimana caranya lagu itu bisa lebih tersiar, bisa lebih besar. Akhirnya ya, bisa menguntungkan beberapa pihak, banyak pihak lah gitu. Sama aja tujuannya sebenarnya, tujuannya biar lagu itu terkenal. Jadi ada orang caranya, ya tadi ada band apa musisi dia ngebajak ininya sendiri Ngebajak ya. sendiri. Iya, cuman polanya aja yang beda, tujuannya mah sama. Iya. Nah, Apalagi band-band underground tuh. iya, dan gue yakin itu tujuan dia masih mulia tuh bro. Iya. Karena bahasa lu tadi adalah dia membajak lagunya sendiri. Lagunya sendiri, Iya. bukan lagu orang. Iya, jadi secara undang-undang juga Aneh, biasanya nggak orang ada- marah kalau iya. dibajak kan. Lu bajak lagu sendiri. Iya bro, Iya. ini biar kesebar. Biar orang bisa dengar. Iya. Murah kan? Kalau nggak bisa dengar orang. Iya, Harus denger benar. dari radio. Ya dulu paling kan, berarti dia menghindar dari pajak doang. Iya. Iya kan? Ya cuman kan banyak juga Nggak kan ada ada keuntungan label yang dinolin bang. Iya, benar. Iya kan? Tapi banyak juga zaman dulu ya memang ada pembajak benerannya, Bro. Iya. Kalau dulu tuh bahkan kalau mungkin lu pada denger ini album besok nih mau rilis nih, mau launching. Belum rilis malah. Nah. Dia udah rilis duluan Nah, bajakan ini kayak. tahu-taunya di toko-toko CD udah Iya, banyak iya, CD iya, bajakan. iya, Nah, itu. iya. Nah, itu kan kita nggak tahu pelaku-pelakunya tuh. Iya. Pura-pura nggak tahu aja sih gua. Iya. Tapi biasanya kan dunia itu dekat ya, kan kecil dunia itu bang ya. Iya. Dunia itu apalagi lu Iya. udah main di top level, tau lah elit-elitnya siapa aja Iya, main kan iya. gitu ya. Ya kayak lu main di dunia itulah. Iya, kira-kira Ya, gitu lah bang ya. iya. Tapi kan, itu salah satu poin yang di saat akhirnya musisi-musisi cover ini sekarang kan akhirnya di saat lu buat gerakan gini, apakah jadi marah sama lu nggak ntar? Kemarin kita udah deklarasi. Lu dan teman-teman lu tuh ya, bukan Iya. lu doang. Itu jadi marah nggak sama lu? Enggak sih. Kemarin kita udah deklarasi juga, banyak juga kok ada beberapa penyanyi yang datang. Harusnya kan yang IO ya, biasanya kalau ininya IO juga datang. Bisa duduk bareng jadi Iya. enggak Nah, tahu ini sorry jadi bang apa. ya, ini Iya. gue tanpa meremehkan semua para musisi. Maksud gue gini, kadang-kadang musisi ini nggak mau mencoba untuk dekat dengan dunia politik. Kan suka antipati tuh bang. Nah, Iya. untuk yang gini-ginian kan lo harus dekat sama dunia politik. Betul. Untuk lo juga mempunyai bargaining power kan. Ya, Gimana caranya? mau melakukan hajat yang besar soalnya. Yes, Iya. itu kan. Di saat lo melakukan hajat yang besar, kepentingannya Iya. pun kepentingan bagi para golongan Iya. pencipta musik, seniman dan lain-lain itu turun dong di dunia politik. Atau kadang-kadang gitu loh maksud gua, jangan politik. Tapi giliran ada kayak begini lo pusing sendiri kan Iya, akhirnya kan. iya, Tanpa iya. ada kekuatan politik yang backup kan bang. Betul, Itu loh maksud gua. Iya. Jadi kalau gue pribadi ya, Iya. ini tanggapan gue pribadi, memang kolaborasi itu bukannya hal yang bagus ya bro. Saat Iya. ini kan menurut gue kolaborasi hal yang bagus. Oke, whatever politik, kepentingan politik mungkin ada, tapi kan kepentingan politik itu ada, tapi kita juga tercover kan sama-sama saling menguntungkan ya. Iya. Dan kan politik itu kan nggak harus 1-2 partai atau apa. Ya boleh dong kita kolaborasi aja Iya. semuanya.
Tadi lagi Bang, di dunia musik ada etikanya, di dunia politik ada etikanya. Nah. Lu juga mesti memahami, saling memahami nih Iya, Bang. betul. Iya kan? Di saat lu misalnya di sini sudah komitmen sama ini, oh kok lu cabe-cabe kesini-sini, nah ntar jadi males yang Jadi gini. males, Kan gitu loh, iya, paham iya, ya iya. maksudnya ya? Iya. Begitupun di dunia musik ada etikanya untuk Etikanya. gitu-gituan. Tapi kadang, gue sih yakin ya, khususnya untuk ya selama ini bicara hak dan Betul. hak dan ini ya Yes. hak intelektual. Dan selama gue yakin support sih. Dan selama tadi berbicara ini harus ada hubungannya sama dunia politik, gue sih buat gue ya. Kenapa enggak? Yang penting kan urusan ini selesai. Bro, ini tuh udah urusan nggak tahu berapa puluh tahun yang lalu. Gue tuh masih musisi yang berdiri dari tahun 2000 doang. Yang lain-lain, lu tahu nggak? Deddy Dores, almarhum, ngeri kan? Legend. Legend. Iya. Beliau sudah dipanggil Tuhan, sudah meninggal. Belum lama tuh ada terjadi berita, istrinya almarhum nih sakit. Terus anaknya posting gitarnya almarhum Deddy Dores. Lelang. Dijual, nggak lelang, dijual. Saya mau jual gitar bapak saya. Kira-kira gitulah. Kata-kata pastinya gue nggak pas. Untuk biaya ibu berobat. Itu gimana tuh? Kan gue tergerak ya, artinya Miris ntar ya? gue gitu nggak ya? Gitu. Nanti gue gitu nggak ya? Kalau gue nggak ada, Nah, sementara karya-karya kita kan lumayan juga ya bro gitu. Iya. Nah itu, dari situlah tergerak hati-hati kita para pencipta lagu untuk bikin asosiasi ini salah satunya. iya, karena apapun itu lagu itu kan menurut gua intangible asset Yes. yang sudah lo buat. Yes. Ada lagi gue dapat laporan, ada ini kalau nggak salah ya. Sorry kalau gue salah, tapi kayaknya bener. Anji tuh pernah di ininya dia tuh ada yang DM. Nggak tahu ada yang DM apa ini, Ji, tolong Ji, kalau gue salah gue minta maaf. Pokoknya intinya ada yang DM ke Anji atau yang apa gitu. Jadi bapaknya itu adalah pencipta lagu Bento apa kalau nggak salah. Udah meninggal. Bentonya Iwan Fals. Nah, itu sampai dia itu bilang itu bukan Iwan Fals yang bukan bikin ya? penciptanya bukan. Oh, Nah, itu loh makanya hak moral tadi tuh nggak disebut tuh. oke. Nah, si anaknya ini bilang, gue bahkan untuk biaya merawat kuburan bapak gue aja nggak ada. Gimana tuh bro? Sampai sekarang masih dinyanyiin lagu Bento itu. Itu gue merinding tuh. Iya. Itu gimana ya? Ini mau sampai kapan kita begini gitu? Iya. Mau sampai kapan? Di luar negeri tuh udah ngomongin apa tahu? Kita tuh masih ngomongin tentang tentang hal-hal yang begini yang seharusnya udah clear aja sih gitu. Iya. Nah, yang kayak gini-gini nih. Bang, sorry Bang. Di luar konteks dari pencipta lagu, yang kadang hak moralnya nggak didapatkan. Iya. Bukan cuma hak uang ya, hak moralnya pun banyak sekali Iya. tidak didapatkan tuh gitu. Jarang yang tahu siapa sih pencipta lagunya kayak Betul. tadi aja gue kaget, Bento yang jutaan bukan itu ya? Enggak. Ini kan kadang-kadang ini Bang ya? apa gitu namanya, tapi Bukan Om Iwan bukan ya? Om Iwan Fals. Oke. Tapi Om Iwan Fals dia secara penyanyi senior, gue pernah lihat juga beliau datang waktu masih hidup tuh, ininya si pencipta itu beliau datang ke rumah. Ini loh pencipta Bento. Itu hak moral bro. Ya. Itulah yang contoh yang kayak Bang Iwan tuh. Itu dia bilang ini loh. Iya. Dia teman kita nih pencipta lagu Bento. Iya. Nah itu yang penting sebenarnya untuk para pencipta lagu. Iya, dihargai lah. Esensi itu tuh, Iya. dihargai. Gimana sih bro, kita udah bikin karya, terus karyanya di mana-mana, boro-boro hak ekonomi, hak moral aja kita nggak. Iya. Iya. Emangnya lu Intel ya kan? Iya kan? Emang lu cenayang? Iya, kalau lu Tiba-tiba, Intel iya, karya lu sini. jadi, lu nggak boleh disebut. Iya. Lo ini kan memang karya buat ditongolin. Emangnya penonton cenayang? Iya. Oh ini gua rasa lagunya si ini nih, kan nggak bisa gitu juga. Iya, ada 0,001% lah yang begitulah, yang pengen tahu siapa sih yang bikin kan gitu Iya kan. gitu. Itu yang harus kira-kira gitu sih. Jangankan pencipta lagu Bang ya, ini bahkan para musisi-musisi yang terkenal sekalipun zaman dulunya, kan sorry Bang, gua ngelihatnya masa tuanya kok akhirnya, Ya. sorry ya, agak kurang gitu Iya, secara iya. finansial dan lain-lain. Apa sebenarnya jadi musisi itu di Indonesia ini nggak menjamin Sebenarnya gini atau juga. gaya hidupnya gitu atau gimana? Kalau gaya hidup salahnya mereka berarti ya. Iya. Tapi kalau gua melihat gini, Indonesia ini, koreksi gua kalau salah Coba Bang. siapa musisi misalnya sampai tua itu masih punya segalanya gitu loh. Masih ada nggak? Nah, itu kan masalah ini ya, masalah Yang legend-legend nih kan banyak ya tuh itu legend-legend. udah masalah kepuasan tersendiri ya, punya segalanya kayak gimana gua nggak terlalu ini sih. Cuman kayaknya yang sampai kayak Paul McCartney gitu gua belum pernah lihat. Iya. Ya, belum pernah. Jadi makanya gue bilang itu salah satunya kendala di Indonesia ya, kayak gitu. Kayak tadi lu bilang kan, kenapa sih gitu? Kalau dia punya habit yang kurang bagus dalam artian mungkin masa mudanya foya-foya kali apa, itu beda cerita gitu. Indonesia ini, koreksi gue kalau salah, 275 juta manusia udah. Berarti kita punya, let's say, 30% kita buang. Market penikmat musik itu 70% dari 275
75 juta manusia. 70%? 70%-nya itu berapa tuh? Oke, Gitu. bukannya 120% bukannya? Kayaknya semua orang suka musik deh Nah, kayaknya. makanya kan enggak, mungkin kadang-kadang yang 30% kan mungkin anak bayi apa gitu ya. Iya kan kita harus hitung juga. Anak bayi juga sekarang juga suka musik. Makanya, Lagu-lagu tidur bayi. baik, 70% ini udah pasti market, udah Iya, pasti gitu. Nah, mungkin nggak pencipta itu akan hidup susah seharusnya? Kan nggak mungkin. Apalagi pencipta lagu top. Ya harusnya, bukan nggak mungkin, harusnya jangan sampai kan gitu Bang ya. Tapi sementara begitu. Sementara di negeri seberang, kan gue banyak temen juga yang orang sono, settle aja bro hidupnya. Lu kemana ke Malaysia ya? Gimana lu lihat di situ? Oke, di sana kalau dari segi ininya ya, dari segi industri gitu, intinya gini, di sana lebih takut hukum lah. Jadi mereka melakukan itu dengan benar. Intinya gitu. Haknya lebih Yes. tercapai di sana. Iya. Oh ya? Iya. Lu lihat langsung begitu? Memang Ya, nyata? ya di sana ya gue malah berbisnis juga di sana untuk urusan musik. Ada beberapa lagu hits gue memang ngetopnya di Malaysia juga. Oh ya? Iya. Yang mana Bang? Judulnya Sayang. Oke, sayang yang mana tuh? Gue dapet belasan platinum tuh. Oh ya? Ya sayang, apa kabar denganmu? Di sini ku Oh, itu kan di TikTok banyak juga. Gede. Iya, Sama iya. lagu Untuk Kamu. Lagu Untuk Kamu itu pencapaian gue dalam 2 tahun 240 juta penonton. Lu nyanyi? Enggak, gue ciptain lagu. Yang nyanyi siapa? Gue ciptain lagu. Yang Sayang itu Shay, yang lagu Untuk Kamu itu namanya Alisa Dizik. Orang Malaysia? Ya, dan masih banyak-banyak lagi. Artinya gue memang sudah berbisnis dengan negara seberang itu kan. Dan mereka Lebih menarik? menarik. Gue bingung juga. Wih, menarik ya gitu. Pas di sini, loh, anyep ya gitu. Ngerti ya? Padahal lebih banyak diputar di sini ya? Dan di sini warganya lebih banyak gitu. Iya, iya, iya. Kok anyep ya gitu. Iya, iya. Perasaan lagu gue yang ini terkenal banget nih. Iya, Kok iya, anyep ya yang ini? Ah gitu. Iya, iya. Ya, itu tuh, kayak gitu-gitu tuh. Ya, Bang, balik ke konflik lo sama Tantri Oke. dan kawan-kawan ini ya, dan teman-teman di kotak gitu, Bang. Sejarahnya gimana sih, Bang, sebenarnya? Sejarah apa nih? Tanpa mengurangi rasa hormat kepada teman-teman kotak yang lain Iya, ya. iya, Buat iya, gue teman-teman kotak tetap keren, Bang. Ya memang keren. Sampai sekarang gue masih dengerin lagu-lagu kotak. Memang gitu, keren, Bang. memang keren. Iya. Karena gue ikut bikin pada waktu itu. Oke. Jadi keren. Gara-gara lo ikut bikin gitu ya. Kalau nggak ikut bikin belum bisa kayak gini juga. Belum tentu tuh. Belum tentu. Dan udah kalau gue nggak ikut bikin pasti beda cerita lagi. Oke, pondasinya lo Ya ikut bikin. mungkin nggak ada Tantri, nggak ada Cua ya, dan mungkin nggak ada kotak. Itu kan jalur takdir Tuhan bro. Oke. Ya, gue ikut bikin. Iya. I'm a founder, one of founder. Iya, iya, Gitu. iya. Jadi lo dulu gimana sih sejarahnya kotak Oke. itu, Bang? Ya sejarah berdirinya tahun 2004. Yang bikin nama kotak itu Pare, Are. vokalis pertama. Oke. Nah. Belum ada Tantri. Belum lah, Tantri itu rekrutmen. Oke. Dia itu tidak tercatat sebagai pemilik kotak. Oke. Dia rekrutmen. Tetapi yang gue bingung, tahun 2014 kalau nggak salah, tapi nanti lihat deh, nih di sini nih, nanti gue kasih tahu itunya. Tahun 2014 itu mereka bertiga mendaftarkan ke Haki, mengaku mereka pemilik kotak, dan sudah di fatwanya udah dikeluarin sama Haki. Oke. Jadi yang lu lihat sekarang nih kotak itu mereka mengaku namanya kotak yang mendaftarkan Haki. Gue nggak setuju. Iya, tapi pas zaman lu nggak daftarin. Loh, memang semua band kan dulu begitu. Coba siapa sih zaman dulu main band yang terdaftar, didaftarin? Iya, iya. Emang udah dicipuain dari awal kok sama mereka-mereka itu. Mereka-mereka tahu kan? Ya kita mana tahu. Zaman dulu kan ya bikin. Ya kan? Kayak tadi yang lu bilang sebelum kita mulai nih. Memang sesuatu yang dibikin dan tanpa rencana dan sesuatu yang dibikin yang tanpa ngomongin embel-embel apa dulu pasti lebih keren. Kan itu yang terjadi. Gitu. Terus mereka mendaftarkan nama kotak di tahun 2014 ke Haki. Oke. Dan ada tuh. Tapi lu udah keluar kan? Gua bukan keluar sebagai founder, mana ada orang keluar Sebagai sebagai player, founder. sebagai player? Sebagai performer iya, Oke. di tahun 2011. Oke. Di tahun 2014, kalau 2014 sampai 2014 sih. Ini setahun lagi mereka selesai nih dan pasti memperpanjang, pasti. Tapi gua tackle loh, gitu. Itu mereka mendaftar sebagai pemilik kotak atas nama Tantri, Sela dan Cua. Gua ada buktinya. Oke. Jadi secara de facto aja udah salah gitu. Yang gue bingung, nah lu kan lebih paham nih dunia-dunia yang birokrasi begitu. Sebelum kita mendaftar ke Haki kan pasti kita ke Kemenkumham dulu kan. Iya, iya. Nah, mendaftar hak cipta itu kan Memang mendaftar di Kumham merek itu daftarnya, ya. iya. Iya kan itu kan. Mendaftar merek itu kan harusnya kan diceritain tuh. Berdiri tahun sekian. Gue penasaran tuh.
dia nulis apa ya gitu. Di story-nya. Enggak, di story-nya waktu mendaftarkan. Gue penasaran tuh. Terus kan pasti kalau dia nulis Itu bisa dibuka, Bang. Bisa Loh, iya dibuka, makanya gitu. kalau dia nulis ada nama gue di sana, gue Ices Pare, dia nulis, pasti kan secara Kemenhan pasti minta gue untuk hadir atau tanda tangan juga. Gue nggak tanda tangan, gue nggak ada apa-apa. Tapi mereka bisa mendaftarkan nama kotak, terus ada keluar gitu. Memang ada fatwanya. Nah, waktu mendaftarkan itu gue penasaran sih, gue ada sih udah gue pegang, cuman maksudnya kok bisa ya? Sebenarnya apa sih masalah lu, Bang, sebenarnya sama kotak itu sampai akhirnya lu harus mutusin lu keluar lah? Apa sih masalahnya? Ada percintaan nggak? Nggak ada lah bro. Nggak ada. Ya, masa selera gua nggak ada. Selera lu gimana maksudnya? Masa selera gua Kan bukan lu orang. pernah cerita tuh katanya. Iya, begini. Dulu kata lu Tantri nginep di kosan lu kan? Iya, tapi selera gua kebetulan bukan orang yang gua anggap adik. Oke. Aman kan jawaban gua? Aman. Oke. Selera gua kebetulan bukan orang yang gua anggap adik. Iya. Jadi kalau gua sudah menganggap adik, biasanya bukan itu selera gua. Gitu, kira-kira gitu. Iya. Aman bro? Nggak ada percintaan? Nggak ada gue, nggak ada. Oke. Nggak ada. Tapi memang benar dia tidur di kosan gua. Ada banyak juga band yang bermasalah karena percintaan kan? Bang? Banyak. Banyak kan? Gitu tuan. Walaupun orang di depan layar nggak ada yang tahu tuh. Iya. Tapi kebetulan gue nggak. Memang nggak. Oke. Jadi Gue dari dulu tuh dari zaman Kotak, The Winner, semua perempuan penyanyi gue. Puji Tuhan gue nggak pernah yang kayak gitu-gitu. Ya, tidak pernah pakai feeling-feelingan yang kayak gitulah. lu mainnya nggak ke dalam ya, keluar lah. Ya, gue nggak begitu. Lu bandelnya keluar. nggak ke Masa dalam. muda. Masih muda. Masa muda. Masa muda, iya. Dan akhirnya masalahnya apa ya, gitu loh. Kalau bukan soal konteks percintaan tuh apa? Ya, sudah nggak sevisi misi. Itu kan bahasa normatif. Ya, Bang. normatif oke. Kalau bahasa Nggak rock and sevisi-misi roll itu. yang tahu pantas apa nggak didengar ya gue berantem sama Sela, gitarisnya itu. Gue berantem sama dia emang, gitu. Memang nggak nyaman suasananya. Jadi gue pernah beberapa tahun gitu manggung konser, tapi kita nggak ngomongan. Ah, Iya. gimana Jadi, nyatuin feel-nya? Makanya yang repot itu kru. Jadi kru gua sama kru dia tuh kayak mau sarapan di mau breakfast gitu di hotel, mereka yang sibuk. Oi, bos lu udah belum? Bos gua lagi makan nih gitu. baru gantian. Itu capek kan. Ridersnya nambah dong, minimal nambah mobil tuh lagi. Minimal kan? nama mobil ya. Kan tujuannya beda-beda. Dia mau kemana, gua mau kemana. Kayak gitu. Itu pernah kita berapa tahun itu memang nggak ngomongan tapi manggung. Oke. Rekaman aja nggak ngomongan. Masa? Yang capek Bang Pai. Ini Nggak lagu nih. ngomongan. Bahkan Iya, nggak lagu ngomongan. lagu kita store nih Bang. Terus Bang Pai kan udah buatin modulasinya aransemen nih. Ya udah gua take drum. Ya udah, balik. Nanti dia take gitar, gitu-gitu aja tuh. Berarti nyatuin feel-nya kalian gimana, Bang? Nggak tahu itu ngalir gitu aja. Ya, udah selesai nih rekamannya. Gua nggak tahu gimana jadinya nih. Ya itu harus diakui tuh. Semua mereka juga nggak tahu jadinya bagaimana karena memang ditinggalin kan habis rekaman. Tapi Bang Pes emang jago. Emang jago, dianya sebenarnya. Iya. Dianya yang jago, abang itu yang jago, Bang Pai. Begitu kelar, nih ya masternya udah jadi. Ya udah ngulik masing-masing di rumah. Ya udah aja manggung gitu. Dan manggung sama sekali nggak ada teguran. Enggak, Kok bisa gitu ya? enggak tegur-teguran loh. Jangankan tegur-teguran, nggak bisa begini, nggak bisa nih. Nggak nyaman banget dong kalau gitu. Hah? Nggak nyaman banget dong. Ya makanya gua cabut sebagai performer. Nah, di saat itu misalnya Bang, lu berantem sama Sela gitu kan. Kayak Tantri kan itu dulu lu yang bawa katanya kan? Tantri iya, Lo yang artinya bawa ke kota. atas referensinya Manji. Ah, Anji dulu yang referensi Sanpo. Oh, Anji Coba. terlibat juga nih. Iya, kan dia emang teman lama. Dia di circle kita juga dulu. Dia dan abangnya Mas Eri. Sanpo. Eri, Bang Eri. Iya, Ya. iya. Sanpo, coba Tantri gitu. Iya. Tapi itulah keluar kata-kata yang tadi. Memang semua orang nggak setuju. Nggak setuju semua orang itu pada waktu itu. Tapi gua, Nggak setuju kenapa, Bang? jadi gini. Kan vokalnya keren. Gua harus akuin ya, Tantri itu vokalnya keren. Vokalnya keren nih. Iya. Ini aja gitu. Udah begini. Oh enggak ah, gitu. Teman-teman ada yang bilang. Jadi ini semua teman-teman yang ngomong. Gitu. Wah enggak sih, kata mereka nih. Wah enggak, si Tantri itu mukanya kayak begini gitu. Yang kayak pembantu itu. Nah, tapi orang-orang beranggapan itu omongannya dari gua yang keluar. Maksudnya bukan gua yang ngomong. Yang ngomong itu adalah orang-orang yang tidak setuju tadi. Bahkan lingkungan-lingkungan pada waktu itu di studio gua di Taman Mini. Gua malah ngebelain, bro. Enggak bisa, harus dia penyanyinya. Kan terbukti.
Ya. Tapi Orang-orang itu siapa aja, Bang? itu nggak bisa kita sebut lah, kode etik lah. Oke. Ya, nggak mungkin lah gue nyebutin, nanti nggak enak kan. Ada yang di dalam kotak sendiri sekarang nggak? Itu mah udah langsung ada jawabannya. Itu mah udah langsung ada jawabannya. Iya, Ya di lingkungan deket banget gitu. Bahkan lu bilang nggak pun nggak mau nih. Jadi kira-kira gue dapat jawabannya lah ya. Ya nggak Gitu, Bang, setuju mereka tuh. Jadi akhirnya ya udah. Karena gua kan agak-agak frontal memang dari dulu. Kalau enggak, gua enggak, gua bilang. Akhirnya jadilah si Tantri jadi vokalis rekrutmen di kotak. Gitu. Oke. Tapi emang suaranya keren banget. Tapi gue dipotong-potong nih sebagian nih sekarang nih yang lagi rame nih. Iya. Yang omongan 9 bulan lalu yang sama Brother Uya dipotong. Jadi kesannya kayak gue ngomong gitu. Padahal bukan gue yang ngomong, artinya bukan gue yang menyampaikan itu pada waktu awal. Enggak. Maksud lu bukan begitu? Enggak. Justru gue belain. Justru gue belain. Gitu. Ini sebenarnya wilayahnya personal banget sih ya menurut gue ya. Dan apa ya? Menurut gue sorry Bang ya, ini masalah simpel sebenarnya. Ini bicara duduk bareng sih selesai. Ya, tapi menurut gue ya benar, semua ya, kalau gue jujur ya Bang, secara manusiawi kebetulan orang tua gue juga ngajarin ya yang bagus lah. Kalau orang minta maaf, kalau orang salah, bahkan kalau orang udah salah nggak minta maaf, maafin aja. Gue maafin. Gue secara manusiawi nih, posan tobingnya nih, gue maafin. Bahkan dari kemarin-kemarin sudah gue maafkan. Tapi kan kita ini negara hukum Bang. Jadi secara hukum ya harus terus berjalan. Somasi udah dilemparkan. Lu kirim somasi? Udah. Pertama gue somasi terbuka dan somasi akan hal? Banyak pasal di dalam hal itu. Gue nanti kirim, nanti ditayangkan aja ya biar lebih jelas. Nanti akan gue kirim. Ditayangin ya? Ya ditayangin nanti. Jadi udah gue kirim somasinya, bahkan somasi terbuka. Besoknya kita kirim ke semuanya. Bahkan kita juga kirim surat himbauan ke semua stasiun TV, IO, promotor, semua kita kirim. Tapi kan nggak diindahkan sama mereka. Tidak diindahkan, tetap manggung. Artinya gue juga nggak ngelarang mereka manggung. Gue cuma larang atau tidak menyetujui lagi mereka, saya sebagai pencipta lagu nggak setuju kalau dia bawain lagu gue. Itu doang. Tapi mereka manggung tetap bawain. Berarti kan tidak mengindahkan. Mereka bilang nggak bawain. Kemarin kata bawain. Kemarin manggung di PRJ ya sih? Bawain nggak sih? Bawain. Terus manggung di Sulawesi. Nah, manggung di Sulawesi bawain, diganti lagi liriknya pakai bahasa daerah. Ah, yang benar. Iya. Enggak ada ngomong loh. Enggak bawain katanya, Bang. Bawain. Ada buktinya. Oke. Kita kan based on data aja, ada buktinya. Iya. Dan tim lawyer gue udah siapkan semua buktinya. Iya. Ya ini tinggal menunggu hari LP kapan kita mau mulai aja. Karena Pare masih sibuk. Gitu. Dikit lagi. Pasti ini LP karena sudah tidak diindahkan somasinya. Gitu. Jadi apalagi? Jadi buat gua kan gini, lagu itu gua izinkan atau tidak diizinkan mereka bawakan kan gak ada untungnya buat gua. Kalau tidak gua izinkan juga atau gua izinkan juga, katakan oke, nggak ada ini, gua izinkan gitu. Tapi kan gak ada untungnya juga. Gua nggak dapat hak moral gua juga, gua nggak dapat hak ekonomi gua juga, gitu. Ya kan? Malah kemarin belum lama tuh yang dia manggung di mana tuh, dia songlist nih, di foto, cekrek, di posting. Nggak ada tuh ciptaan gue, songlist aja, nggak ada. Nama gue tuh nggak tertulis. Tapi itu memang nama Bang Pai dan Dewi tertulis, aneh ya? Memang lo yang ciptain tuh lagu? Ada yang ciptaan gue sendiri, ada yang ciptaan bersama-sama. Nah, setelah yang kemarin itu, memang ciptaan gue sendiri udah nggak pernah dibawain tuh. Bukan nggak pernah. Setelah yang kemarin sama situ, lagu yang gue ciptaan sendiri nggak dibawain lagi. Tapi ada yang ciptaannya itu adalah gue, Bang Pai, Dewi, Kak Dewi ya, terus Sela, gitu. Itu dibawain tetap. Tapi kan ada gua di situ, bro. Iya kan? Tapi terdaftar nggak secara hukum? Buktinya di WAMI mereka memberikan royaltinya. Ada. Ada. Dan kebagian loh royalti. Cover itu ada cover, di cover itu ada. Semuanya ada. Semua juga tahu. Gitu. Iya. Oke. Tadi di cover, di WAMI, dia bikin klarifikasi. Mereka pernah membuat klarifikasi. Menurut gua klarifikasi juga gini, biasa aja. Nyebut malah mereka menyebut. Yang jumlah persentasinya. Tapi mereka manggung nggak laporan, persentase disebutin. Liriknya diganti lagi, pakai bahasa daerah. Dulu itu lo sebagai... Gua bingung, jadi
kayak ini mereka gimana sih gitu. Gue bingung juga. Lo itu pencipta liriknya apa pencipta aransemennya? Kalau di dalam kalau di dalam ininya ya, kalau di dalam untuk lagu bersama, pasti banyak yang bikinannya itu liriknya itu Kak Dewik. Oke. Ya, tetapi kan itu nggak bisa kita bikin begitu loh. Artinya ini udah menjadi satu kesatuan. Oke. Ibarat tubuh ya. Ya ibarat tanah gitu, surat tanah. Ini tanah mau dijual kan semua ahli waris kan harus ada. Satu orang aja nggak setuju, walaupun anak bontot misalkan. Iya. Emang bisa dijual? Iya. Nggak bisa. Nah, ini kan milik bersama, hak intelektual kan itu kan. Iya. Kadang-kadang main belakang bisa kali ya. Iya. Ya kan hak intelektual. Iya. Hak intelektual kok gimana ceritanya? Bang, menurut lu secara personal Sheila tuh gimana? Secara personal? Panjang banget sampai belasan tahun lu berantem. ini lucu sih. Iya, kalau menurut gua secara personal tadi ya untuk ininya tuh gua maafkan dia lah. Gua juga nggak mau punya kepahitan ya. Secara personal dia apa ya? Menurut gua secara personal ya. Buat gua no good. Apa no goodnya misalnya? Dia itu di kotak di yang mengaku namanya kotak tuh mereka bertiga nih. Dia tuh paling tua. Dia tahu ini masalah gitu. Lu diem aja, kenapa gitu loh. Jangan diem aja dong. Ayo dong, lu kan udah dewasa, udah punya anak, udah tua juga gitu. Ngapain begini gitu. Jadi kalau secara personal buat gua lu gitu. No good. Ya. Menurut gua. Itu yang dari awal sebenarnya lu masalahnya di situ. Iya, dari awal. Cuma kan gue tahan-tahan aja. Kalau dulu kan oke lah, gue masih dalam satu performer, gue masih ngeband nih. Iya. Jadi oke lah, gue maklum. Lama-lama manusia ada batas maklumnya juga kali bro ya. Iya. Jadi gue berpikir, udah deh, gue yang resign deh. Daripada, gue mikirin kerabat kotaknya tuh, fans. Daripada benda yang gue bikin ini, barang yang gue bikin ini jadi hancur, udah gue cus deh. Bang, tanpa mengurangi rasa hormat sama lu sendiri gitu bang ya. Kadang-kadang di band itu ada yang namanya ego masing-masing. Iya. Ada yang berlomba untuk ngelit gitu ya. Apa jangan-jangan lu sendiri juga egonya mungkin kelebihan? Enggak juga. Gue bisa confirm itu. Oke. Ya jadi kayak bikin pernyataan ya, tapi tapi gue bisa confirm. Lu paham maksud gue paham? I know that. Kan biasanya ada yang enggak ini harus begini, enggak ini harus begini. Beradu ego. Kalau gue ngomongin egonya kegedean, udah pasti yang gue keluarin Sheila. Oke. Gue yang resign loh sebagai performer. Iya. Apa itu ego namanya? Bukan dong. Kalau ego itu kita ngeband nih, bro lu cabut lo. Iya. Iya dong. Iya. Lu bego lo mainnya. Nah, lu cabut lo, gitu kan? Iya. Gue kan nggak lakukan itu. Demi ini biar bisa tetap oke, gue yang mundur kan. Oh. Itu ego nggak namanya? Oh. Enggak dong bro. Kurang apa lagi 11 tahun. Oke. Kemarin gue emang diem aja 11 tahun itu ya udahlah, gue kan juga puji Tuhan ya bro, ada aja rezeki dari band gue kan ada label company juga, manajemen artis gue juga, artinya gue stabil lah di bidang itu. Masalahnya sekarang adalah selama 11 tahun gue diem, gue menunggu mereka ngomong dong loh, lu masih pakai lagu-lagu gue loh, nggak ada ngomong, flat aja. Nah, gue disenggol sama mereka bertiga, gue dikirimin tuh bro video sama fans, si Tantri bilang begini sama Sheila dan Chua, ditanyain sama host nih. Udah gitu notabene YouTube-nya yang udah gede-gede lagi, ditanyain sama host YouTube itu. Kenapa sih lu belum punya drummer yang tetap sampai sekarang? Jawaban mereka adalah, ya enggak lah, enakan begini, duitnya bagi 3, sambil cengengesan ketawa gitu. Gue masih maklum tuh, kok kayak gini ya gitu. Bercanda kali nggak? Iya, gue masih berpikir gitu. Iya. Kirim lagi, ada lagi yang ngirim dengan video YouTube yang lain. Jawabannya sama lagi, ada lagi, lebih ekstrim lagi. Wah, gue bilang ini udah nggak bisa. Ini mah namanya hak moral gue keinjak-injak nih, nggak bisa begini. Nah, makanya gue bilang nggak mungkin ada akibat kalau tidak ada sebabnya gitu. Atau nggak mungkin ada sebab akibat itu pasti ada kan. Nah, itu awalnya. Yang tadinya gue biasa aja. Berarti kan orientasi gue bukan uang sebenarnya awalnya. Tapi kenapa akhirnya tantrinya lebih dekat sama Sheila dibanding sama lo? Kan lo yang bawa. Ya mana gue tahu bagaimana caranya, namanya juga ya biasa bro kayak gitu kan, tarik menarik ya. Kita nggak bisa gue bilang begitu juga karena kan
ya namanya main band ini kan ya kita kedekatan, ya mungkin yang sono lebih ini kali ngedekatinya. Kalau gue kan orangnya gini aja, orang bilang Posan ngomel mulu, ngegas mulu, enggak. Anak Medan. Anak Medan, nah ya kan orang Sumatera kan memang modelnya Ngegas itu loh. padahal kita nggak marah. Iya, gitu. iya. Iya kan? Padahal nggak marah. Iya. Gua sama istri gua aja di rumah, "Ma, bikinin kopi, Ma." Biasa itu. Ya kalau orang Jawa bilang lu marah-marah mulu katanya kan Nah. gitu. Karena budayanya nggak begitu ngomongnya, lebih cuman halus. netizen menganggap gue ngegas mulu, marah-marah. Enggak. Justru kan lu juga Sumatera kan. Justru kita lagi begini nih sebenarnya nggak marah-marah. Iya. Kalau teriak, kalau udah diem, ya nggak? Iya. Kalau udah diem, mending lu cabut deh. Itu beda tuh ceritanya. Kalau udah diem aja udah. Iya. Itu marah baru gitu Iya, kan. iya. Kayak gitu kan. Ya, tapi orang-orang menganggap gue marah-marah. Oke. Katanya gue bacot. Tantri sendiri gimana menurut lo, Bang? Hmm. Tantri sendiri gimana menurut lo? Dalam hal apa nih? Dalam konteks Kiseru ini, Dia diem aja tuh. lo nggak coba telepon Tantri? Lo kok kenapa sih? Ya, gue di blok. Hah? Telepon juga? Iya, media sosial gue di blok segala-galanya. Gini maksud gue, Bang, kan lo kan pendiri, lo founder. Kalau Cua gue belum di blok deh kayaknya. Tapi sering gue tag waktu itu. Tapi nggak ada respon juga tuh. Bang, gini Bang, lo kan pendiri ya, founder, dan bisa dibilang lo nge-lead pada saat itu ya, yang gue lihat ya Bang ya. Lo kan tahu circle-nya siapa aja lagi. Sebenarnya Iya. bisa juga lo ngubungin ke atas gitu, misalnya ke samping, ke bawah gitu kan. Iya. Misalnya orang tuanya ini Iya. atau sampai gitu-gitu loh misalnya. Iya. Gua Kan ada saling di band tuh kan ada kayak iya, keluarga gitu loh, Bang. Guanya yang memang sudah enggak gitu. Guanya yang memang udah ngerasa udah. Nggak pernah terjadi diskusi tuh. Misalnya lo lagi ribut itu nggak pernah duduk bareng-bareng satu band itu nggak? Kan biasanya sering ada evaluasi gitu. Ya biasanya kumpul. kalau dulu mah ada aja. Cuman memang hari itu gue berpikir enggak udah gitu. Gimana sih? Ya udah aja gitu. Segitunya. Karena kecewanya itu udah sangat berat pada waktu itu. Padahal keren loh pas kotak masih lengkap ada lo itu. Ya makanya gue bilang sampai sekarang kerennya ke bawah. Oh gitu ya? Lo nular dari Dani lo, sombongnya muncul. Kagak, ini bercanda ya. Ini gara-gara tadi dia ngobrolnya kayak gitu jadi gue ke bawah. Itu bercanda, enggak. Iya. Maksudnya memang band keren. Iya. Band mana yang tanpa latihan Iya. langsung konser bisa. Iya. Rekaman nggak pakai konfirmasi tapi jadi itu kehebatan Bang Pai lah pada waktu itu ya. Ya. Dan memang kita lahirnya juga kan memang karena sebuah acara festival apa ya reality show Iya. ya gitu. Jadi ya memang Itu kebanggaan sih. Buat Ya. para anak band kebanggaan. Ya. Bisa ikut dalam audisinya aja bangga loh. Iya, makanya gue bilang Dulu di sekolah gua, wah ada yang ikut audisi ini, wah gila langsung. Padahal nggak menang gitu kan, tapi wih, berani juga lu ya. Wah, gila. Udah langsung naik kasta tuh Iya. kan di dunia musik. ya makanya lah gue berpikir udahlah mendingan nggak lagi, udah cabut aja gitu. Nah banyak juga tuh yang bilang kayak gini Bang, wah lu teriak-teriak gini mau balik lu ya ke band itu ya? Kagak. Ini di YouTube lu gue bilang, sumpah kagak ada rasa kepengen balik. Buka kalkulator aja ini udah enakan di kantor gitu loh. Maksudnya ngerti gak? Maksudnya Iya. itu pun rezeki lah. Tapi ngapain anak gua, mending gua nikmatin sama anak gue. Itu kan capek ya, Iya. turun sana sini ya. Tapi itu keren gitu. Tapi mendingan gua manggung kalau gua mau aja gitu. Itu kayaknya lebih buat gua saat ini gua lebih nyaman itu pride-nya Iya, karena iya. gua juga udah sibuk dengan urusan kantor, label company gua, Iya. rekaman artis-artis yang gua bikin itu capek loh bro. Artis apa lagi yang lo bikin? Ada Banyak yang gua produce banyak. yang naik ada nggak? Sekarang? Vildan tuh gue yang produce, Oke. Jirayut tuh gue yang produce, Dewi Persik pernah gue produce, Eri Susan gue produce, yang tadi Shay gue produce, terus yang tadi Alisa Desek gue produce, The Winner gue produce. Banyak sih, banyak lagi. Kalau ngomongin kayak gitu, ntar banyak lagi. Iya. Gitu. Iya. Jadi gue emang dunia beginian, gue udah happy kayak di belakang layar. Tapi karena gue adalah musisi, pengen juga gue sekali-kali. Makanya ada si The Winner. The Winner ini kadang-kadang kalau seumpamanya kepengen manggung gitu, gue ini juga loh, manggung ya, kayak gitu. Tapi karena gue mikirkan teman-teman yang lain, ayo manggung. Kalau udah mulai agak-agak traffic gitu, kadang pernah gue main The Winner tuh pernah gue digantiin pernah. Bukan karena gue sakit, memang Lo drummer masih? iya. Oke. Bukan karena gue sakit ya, gue pengen digantiin aja ini. Yang ini nggak keurus soalnya, yang lainnya kerjaan.
Nah orang bilang, wah nggak manggung lo, nggak edi lo. Makanya netizen tuh kalau didengerin capek ya bro. Capek. Iya sih. Iyain aja. Iyain aja, iya bener. Oke. Oke. Bang, ini, Iya. ini terakhir bang. Gua ngelihat gini ya. Kadang-kadang memang di saat player itu keluar gitu ya. Biasanya ada konflik biasanya. Nah alhamdulillahnya kayak misalnya ya bini gua kan juga dulu Tequila band. vokalis band bang. Iya. Nah, dulu kalau pernah dengar namanya Tequila. Keluar alhamdulillah baik-baik sampai sekarang masih jadi keluarga. Kita Keren, ya? masih sering reuni ngumpul di sini juga ada itu reunian. Bukan reuni ya, ngumpul aja. Iya. Gini nian. Gue berharap sih lo juga kayak gitu mau kotak lagi bang. Kan gue udah bilang, secara manusia, Posan Tobing diajarkan orang tua gue memaafkan. Gue maafin. Secara manusia yang beradab, orang minta maaf atau dia nggak usah minta maaf aja saat ini. Gue udah nggak ada dendam. Jadi gue kalau undang tantri nggak apa-apa ya? Boleh. Boleh nggak ya? Kalau Boleh. Lu undang gue juga boleh. Iya. Ntar lo Boleh. berantem lagi di situ tempat gue. Enggak lah. Kagak, enggak lah. Kita kan buka Iya, apa iya. ya, Gue jadi silaturahmi. penasaran pengen tanya dari versi Iya, tuh otaknya. tantri Sela Cua sekalian tuh. Iya, Tantri Sela Cua diundang tuh sama Macan Idealis. Iya. Biar lu bisa ngobrol nih tuh lihat tuh. Mudah-mudahan mau tantri datang ke Wah, sini. ini udah gold button. Wah. Jangan gara-gara misal Bang Posan udah kesini ntar nggak mauan ya. Enggak gitu juga ya. Jangan. Kan lu Iya, harus iya. datang kalau diundang. Kalau nggak datang berarti kelihatan anak kecilnya. Harus datang. Gue pengen tahu dari versi mereka bang. Sorry Iya. bang ya, gue pengen Iya. tahu dari versi. Nanti gua kasih Ini kan nomor. dari versi lo kan nih. Nanti gua kasih nomor manajernya yang ngeblok gue. Nah, itu ada namanya Aldi. Ntar gua kasih. Ini udah dalam nih personalnya ini, agak berat. Tapi gue berharap banget bang ya. Gue yakin juga teman-teman pencinta kotak pun pasti sangat berharap banget mungkin ya. Kayak ada lagi barang-barang lagi. Minimal ngumpul barang-barang lagi. Iya, Jadi iya, iya. kayak keluarga lagi gitu bang. Karena band itu bukan hanya sekedar buat nyari duit kan. Iya, seharusnya kan Sebenarnya, begitu. harusnya kan Tapi begitu. kalau gue untuk saat ini jujur belum kepikiran tuh yang kayak gitu. Oke. Ya, apa namanya ya? Iya. Nggak terlintas malah. Iya, iya. Belum terlintas sama Tapi sekali. kita tanya sama teman-teman ya, setuju nggak kalau misalnya kita duduk bareng ini? Oh, sekarang ini lagi banyak haters gue, jawabannya pasti enggak. Oh, gitu ya? Itu Oh, jawaban iya, gue juga. iya, iya, Ya, iya, nggak iya. terlintas juga untuk saat ini karena urusan yang lain banyak yang perlu diselesaikan juga, Iya, iya. gitu. Karena gue tuh nggak suka keributan gitu sih bang. Gue pengen kalau bisa duduk kenapa nggak duduk bareng gitu. Oh bisa aja loh. Iya. Ya kan, kecuali kalau ribut ada untungnya kan nggak ada untungnya juga ribut gitu ya loh. sama kayak gua tuh. Mereka pakai lagu gua sama tidak pakai lagu gua nggak ada untungnya buat gua. Jadi mendingan gak usah pakai gitu. Iya. Ya kan sama aja kan. Iya. Nggak ada untungnya buat gua. Hak moral gua nggak disebut, hak ekonomi gua disebut. Terus apa? Mereka manggung sekarang berapa? 100 juta, 200 juta, 150 juta. Berapa sih rate itu? Ke gua nggak ada untungnya. Zaman lu dulu berapa sih? Kalau terakhir gua masih jadi performer ya. Gua lupa lah, mungkin sekitar 60 gitu-gitu. Oke. Ya, segituan. Itu masih baru ya waktu itu ya? Ya, Berapa ya tahun ya? udah gede lah. Udah gede juga Memang ya? waktu gua resign sebagai performer emang lagi gagah-gagahnya. Tapi Iya. kan dulu ada namanya inflasi kan, sekarang Iya. naik dong harusnya kan? Bener. Apa jangan-jangan pas lagi nggak ada lu malah harganya malah naik? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Karena nggak ada yang bawel di sana Iya, lagi. nggak ada yang bawel. Iya. Apa jangan-jangan harga udah naik, tapi mereka nggak tahu harganya naik. Oh gitu. Mana gua tahu. Kan diduga. Iya, Kan iya, diduga boleh lah. Ini menarik nih. Mana gua tahu. Iya. Bang, tapi nggak apa-apa ya. Nanti kalau misalnya gue pengen Iya, undang diundang. santri sini ya. Kalau bisa lu pas ngundang, diam-diam undang gua juga. Oh gitu? Iya dong. Lu ngomong diem-diem, lu ngomong di sini. Iya kan? Pas lu undang, dia undang gua juga. Enggak dia dulu lah. Ntar Bareng itu baru seru. bareng-bareng. Karena nggak pernah mau ketemu gua. Biar Siapa tahu tahu di sini bisa nemuin. versinya mereka yang asli juga gitu Iya, bang, belak-belakan. karena nggak pernah mau ketemu gua. Siapa Gitu ya? tahu di sini lu nemuin dan ada apa obrolan menarik kan? Iya, Menarik dalam hal lu gimana kemarin tuh urusan gimana gitu. Iya. Kemarin pernah ketemu sekali. Ada? Pernah. Di mana? Jadi kita tuh ada yang memang kita hargain ya, kita tuakan. Namanya Engkong Iwan. Jadi beliau nelpon, San gini, udahlah jangan berantem gini. Ketemu ya gitu. Oh ya udah kok. Kapan? Mungkin berapa bulan yang lalu ya? 2 bulan kali ya? Ya 2 bulan 3 bulan lah bro. Ya. Oh ya udah Kong, boleh gue bilang. Tapi gue punya syarat. Kalau mau ketemu gue punya syarat. Syarat pertama adalah mereka harus mengakui mereka salah. Memang salah soalnya. Harus bilang gue salah gitu. Harus mengakui. Itu gentle namanya. Yang kedua, mereka harus menyelesaikan semua urusan yang terbengkalai. Yang ketiga, untuk kedepannya kita harus ngobrol bersama ya untuk mengenai lagu-lagu ini.
dan nama kontak ini, gitu. Oke, siap. Akhirnya Kong Iwan nelfon. Oke San, mereka kayaknya mau tuh. Oke, ya udah ayo. Ketemu nih. Terjadi ketemu. Oke. Foto. Tapi nggak ada ngomongan apa-apa. Ya gue pulang lah. Apa nggak ada apa-apa, ngomongan apa-apa. Masalah mereka mengakui aja nggak terjadi, ya nggak pakai duit ya. Ngomong aja nggak kok. Jadi Kenapa nggak lo tanya di situ, lo bahas? lo kan udah ada penengahnya. Ya lo ngomong dong, Kong. Ini gimana Kong? Akhirnya gimana Kong pertemuannya? Iya, bahkan gue bilang, oke, mereka udah, Kong, ini manajernya mana nih? Gue mau ketemu. Di pertemuan itu berapa lama? Nggak lama lah, nggak lama. Bang? Nggak nyampe sejam gitu. Oke. Iya, tapi ngapain aja? muter Diam doang. Yang diomongin muter-muter aja silaturahmi gitu loh, bro. Nggak ada omongan yang penting, gitu. Jadi mau ngapain? Akhirnya gue bilang sama Kong Iwan tuh, yang kita hargain ya, Kong Iwan orangnya baik dan beliau udah pensiun juga. Kong ini mana nih manajernya mana deh? Biar kita ngomongnya yang bener nih manajernya. Iya ngomong gitu? Iya. Di pas lagi rame-rame itu? Enggak, di Kong Iwan. Mereka udah pada balik. Oke San, dikit lagi manajernya nyampe. Gue berdua nungguin. Gue berdua sama Kong Iwan. Terus ditanya, udah nggak ada orangnya. Padahal manajernya ada. Namanya Aldi. Manajernya. Ya, kenapa pas di situ lo nggak ngomong? Iya kan? Jadi gimana Kong masalahnya gini nih? Gimana Sheila, gimana Iya Tanri, ada coba. pokok pembicaraan, tapi tidak untuk tiga itu. Gua ngomong gini. Ya udah sekarang kita harus ngomong nih. Ayo bener ada nih, ada. Kita bilang gini. Gue yang ngomong. Ya udah ini harus diomongin ya gini. Tantri menjawab. Nggak sekarang kali gitu. Jangan sekarang lah gitu. Terus gue mau ngapain lagi? Dari situ kan berarti sudah ya udahlah balik lah, ngapain lagi? Syarat pertama yang gratis aja, gratis mengaku salahnya kagak jadi, apalagi yang dua ini yang perlu pakai bayar gitu loh. Jadi gue mau ngapain? Gue mau apa coba? Iya kan? Sudah tidak bisa berarti kan? Ketemu foto framing oke, kita posting terus wah keren udah baikan ya. Nggak ada baikan, orang nggak omongan juga nggak ada beres. Nggak ada yang beres. Jadi kayak tersimpan lagi Iya. apa namanya Iya. bara itu dalam ini ya. Iya. Gitu, omongan juga nggak beres. Oke. Nggak ada yang beres sama sekali, satupun. Satupun 3 persyaratan itu nggak ada yang terjadi. Terus mau ngomong apa? Ya kan? Ya. Terus akhirnya terjadilah yang kayak gini nih. Ya karena mereka juga tidak mau menyelesaikan permasalahan. Wajar kan? Kayak lu, kalau lu jadi gue gimana tuh? Gue nih pencipta lagunya salah satunya. Ya nggak ada yang beres. Terus lu mau nyanyi terus? Ya gue larang lah. Jangan lagi deh, yang lagu gue nggak usah. Bahkan yang lagu bersama, hitung-hitungan dulu yang kemarin. Yuk, yang kemarin hitung-hitungan dulu, yang bersama tuh. Baru habis itu kita ngomong lagi yang bersama tadi. Kan akhirnya gue jadi begitu. Iya kan? Karena nggak beres. Masa gue diem aja? Udah nggak beres, gue diem aja. Lu terus mencari keuntungan pakai lagu-lagu gue gitu. Mana beresnya? Nggak ada. Nah, cuman masyarakat menilainya, lu lagu bersama juga lu, masa si mereka nggak bisa bawain? Boleh, tapi selesaikan dulu urusan kemarin. Iya dong bang? Iya. Selesaikan dulu urusan kemarin. Apa urusannya? Kan kita udah ngobrol. Lu malah yang nyebut-nyebut tuh, ini begini, itu begitu gitu. Ngucapin loh di YouTube kalian tuh. Tapi kan nggak ada yang beres, satupun. Makanya di dalam somasi gue, tidak lagi menyanyikan lagu ciptaan saya yang sendiri maupun bersama sampai batas waktu yang belum ditentukan. Gue kan nggak bilang, gue patenin ya, nggak boleh lu bawa selamanya, nggak gitu juga kan. Ya sampai beres, ya lu jangan bawain dulu. Ini ada miripnya sama konteksnya Dani sama Once juga kayaknya ya? Dani sama Once juga gitu kan ributnya? Once nggak boleh nyanyiin lagu-lagu Dewa, lagu Dani kan? Itunya iya, tapi kalau yang lain-lainnya gue nggak tahu. Oke. Kalau itunya iyalah, ada hal, dan kalau nggak salah Bang Once juga udah ngomong kan, ya gue nggak bawain kalau solo. Ya mudah-mudahan aja mereka bisa balik, ya harapan gue sih, karena gue mengidolakan mereka berdua. Iya. Ya biar mereka bisa seband lagi gitu, kalau buat mereka ya. Iya. Gitu. Ini kalau gue bilang ada kemiripan, tapi nggak semuanya mirip banget gitu. Bedanya gue ada yang ciptaan gue sendiri, ada yang ciptaan gue bersama.
Yang ciptaan, ya kalau kita bikin bersama gitu, Bang. Kalau ada sesuatu yang nggak beres, masa lu masih ngizinin gue bawain sih? Iya dong. Ya nggak? Pasti lu ngobrol, oi beresin dulu yang kemarin lah, baru yang... Minimal ngobrol dulu lah. Iya, beresin yang kemarin dulu, kita ngobrol dulu gimana tuh. Baru lu boleh bawain lagi. Kan kira-kira gitu tuh isinya tuh. Salah Tapi satunya. semua bisa dibicarakan dengan kekeluargaan. Akhirnya saat ini sudah kuasa hukum gua. Dan sudah melayangkan somasi terbuka juga. Dan sudah somasi udah sampai ke mereka. Akhirnya saat ini. Gitu. Jadi ya udah urusan lawyer gua lah. Bagaimana kan bicara sama dia lah itu. Bang, sabar-sabar Bang ya, sabar-sabar. Ini mudah-mudahan ada solusinya. Gue berharap banget Kotak Tantri bisa mau datang ke sini lah. Datang lah. Kita bisa tanyain juga gimana sih sebenarnya. Iya. Dengan solusi ya, bukan cuma ngadu-ngadu. Gue nggak suka yang ngadu. Iya, emang lu tempat curhat? Iya. Kalau bisa kan seru gitu. Iyalah. Kotak berdamai sama Macan Kalau bisa Dialis. undang gua juga sekalian. Jadi kita bareng-bareng. Abis itu. Bareng bro. Abis yang itu seru. tanya dulu dong versi dia biar terbuka. Baru ntar besoknya. Gitu loh. Boleh, ide bagus bang. Fair dong Bang. Fair, ya fair. kan? Dan memang harus dua belah pihak harus tahu. Iya. Dan besok gua datang bawa bukti. Dia juga coba datang bawa bukti dong. Oke. Jadi apa buktinya? Tapi Kalau nggak tahu gini-gini. mau nggak Tantri datang sini? Harus mau. Kalau nggak mau berarti Iya. berarti kenapa ya gitu. Iya. Bang, thank you Bang ya. Sama-sama, Mudah-mudahan Bang. ini bermanfaat ya buat teman-teman juga Sama-sama, yang Bang. lagi ngikutin Iya, permasalahan di dunia musik ya. sama-sama, Bukan iya. cuma masalah kotak aja. Amin. Semua masalah industri musik ini sebenarnya industri yang besar banget. Besar. Kita yang punya 275 juta manusia di Indonesia pendengar nih. musik. Pendengar musiknya Pendengar mungkin ya let's say 30% kebuang mungkin itu anak kecil dan lain-lain. 70% itu pasti market yang udah pasti. Iya. Jadi kalau kita kelola dengan bagus, jangan-jangan ini bisa menambah apa namanya APBN ya kalau dikelola dengan bagus. Jadi mudah-mudahan aja ya. Secara pencipta lagu kita juga tadi udah ngobrol kan, aku udah sempet ungkapin juga. Kita bikin asosiasi, namanya Asosiasi Komposer Aksi Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia. Gue yakin sih Pak Prabowo dukung lah itu. Yakin gue. Untuk hak musisi di Indonesia. Ini di luar konteks konflik lo ya. Iya. Jangan dibawa-bawa nih konfliknya. Maksudnya ini di wilayah mendukung para musisi di Indonesia. Makanya gue bedain. Oke. Gue datang sendiri, Ya. bukan atas nama aksi. Yes. Karena ini konteks gue pribadi. Iya. Tetapi aksi, gue akan berdiri di aksi sebagai kita nih mau memperjuangkan para pencipta lagu. Kalau tadi kita ada ngomongin agak sedikit-sedikit apa ya dalam tentang kehidupan zaman dulunya, itu tidak ada urusannya sama aksi. Ya. Kita harus bedain tuh. Nggak ada urusannya. Ya, Nggak ada ya. urusannya sama aksi. Intinya sebagai pejuang musik, sebagai pelaku Betul. di industri musik, semoga lo terus Iya bisa dong. fight memperjuangkan Bener. nasib teman-teman. Yes. Nasib teman-teman juga Yes. Bang. Ya kan? Yes. Bener. Karena banyak juga yang teman-teman yang juga nggak punya, mungkin antusiasme dia untuk bertarung ini kan mungkin agak kurang mendukung Yeah. ekosistemnya. Ya, mudah-mudahan bisa disupport oleh aksi. dan Itu ini. tujuannya. Aksi juga bisa kasih banyak knowledge buat para pencipta lagu yang muda-muda kan, Ya. yang baru-baru biar lebih mantap lagi ke Apalagi depannya. situ orang-orang keren ngumpul semua di situ. di Iya, aksi itu ya. gila Bang, satu lagi di luar negeri ya masih tercatat loh, pencipta lagu terkaya di dunia itu masih Paul McCartney. Bayangin udah tua begitu. Iya. Berarti sistemnya benar. Dan itu bisa warisan tuh kan. Iya dong. Iya kan? Iya. Dulu Teh Meli pernah ngomong juga di sini nih soal warisan itu. Ya. Nanti ada warisan buat anaknya, Nah, anaknya. nah, Dari karya untung yang Temili ngomong. Ini kan bagian lagu tadi pencipta lagu bersama kan tuh ada hubungannya sama warisan tuh. Iya, iya. Ada hubungannya sama ahli Karena apa aset saksi itu. ahli iya. Oh, ahlinya apa ahli warisnya. Iya, iya. Gitu. Iya. Ya, makanya harus diperjuangkan dari sekarang. Kalau gue cuma diam aja ya nggak kelar-kelar nih Jangan urusan. sampai ntar jual gitar lu atau jual drum lu. Janganlah, bro. Ini gitar, kalau ngomong gitar, gue coba kita tantang nih ya. Kita tantang Bang Posan ini bikin curhatannya dalam dunia musik. Ya kan, beliau musisi. Harus bikin curhatannya di musik. Apa nih? Lu bikin lagu dadakan, Bang. Udah kayak di tempat Uya. Oh iya. Oh iya, gitu juga ya. Gimana? Curhatan lu tentang konteks ini. Udah nyetem belum itu? Ini dengan gitar seadanya kita tantang beliau ini. Dengan alat musik seadanya yang ada di rumah. Kita tantang beliau ini bikin lagu curhatan hatinya pada saat ini. Hatinya Bang Posan nih kayak gimana sih? Bener nggak sih dia pencipta lagu yang keren gitu? Coba Bang. Coba. Udah setel belum nih gitarnya? Nggak tahu deh. Tapi di sini pencet beda, di sini beda. Nggak apa ya. Iya, oke. Oke Bang. Gimana ya?
Kalau kau salah, kau harus mengaku salah. Jangan sampai semuanya jadi terlanjur basah. Oh gitu. Kalau kau salah, kau harus mengaku salah. Jangan sampai semuanya runtah. Wih, gokil. Gokil. Asal-asalan. Emang jadi duit nih. Itu jadi duit juga Itu nih. jadi. Gila emang Bang Kosan. Seru-seruan aja, itulah Bang, lu keren. karya lah, berkarya. Dalam konteks ini gue liat lu keren. Amin. Lu emang lagu-lagu lu keren-keren lah. Aduh. Ini dadakan banget loh, bener. Sumpah Ini- dadakan. Ini saksi nih. Dadakan banget, gitar pun kita todong tadi. Gitar. Aduh. Bang, thank you Bang ya. Siap, terima Semoga kasih ini banyak. bisa bermanfaat juga buat teman-teman semua. Hindari permusuhan. Amin. Sorry Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak apa-apa, satu lagi. Iya. Teman-teman yang ada di luar sana yang nonton ya, terutama buat para musisi, main musik tanpa drugs dan alkohol akan lebih baik lagi. Mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.